Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri di rumah sakit. Oke, langsung aja ke ceritanya. Dulu saya pernah bekerja di rumah sakit ternama di Jakarta. Saat itu saya menjabat sebagai leader di perusahaan outsource bidang facility service. Pada saat ini saya mendapat tugas malam. Saya bersama ketiga anak buah saya. Karena pekerjaan malam hanya untuk pekerjaan yang super ekstra. Singkat cerita, pada malam itu, malam Sabtu tepat pukul 1 malam, saya sudah membagikan tugas kepada ketiga anak buah saya, dan alhasil saya sendiri di office atau di ruangan saya. Kebetulan ruangan saya itu tepat di samping kamar mayat, dan di depan ruangan saya adalah laundry untuk mencuci pakaian orang yang habis operasi. Pada malam itu saya sedang bermain game di komputer yang terletak di atas meja kerja saya. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari seorang security yang memberitahukan bahwa sebentar lagi akan ada petugas pengantar mayat yang akan dimasukkan ke kamar mayat. Security tersebut meminta saya untuk merapikan dan membersihkan jalan yang akan dilalui petugas tersebut, dan saya siap-siap untuk membersihkannya. Intinya, bila ada darah yang jatuh ke lantai, selang beberapa menit kemudian petugas pengantar mayat pun datang. Dan saya yang sedang duduk di dalam ruangan, saya hanya melihat saja dari dalam. Saya lihat kurung batang atau keranda mayat, banyak darah yang berceceran jatuh ke lantai. Setelah beberapa menit kemudian, mereka telah selesai dan kembali pulang. Setelah itu saya telepon anak buah saya untuk meminta mereka membersihkan sisa-sisa darah yang berceceran di lantai. Tetapi mereka mengatakan kalau pekerjaan mereka belum selesai. Alhasil, daripada saya hanya diam saja, saya berinisiatif untuk membersihkannya sendiri. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang ada di sana karena mungkin sudah larut malam. Saya pun tanpa rasa takut segera membersihkan darah yang berceceran di lantai tersebut. Dan kebetulan ruangan saya dengan kamar mayat berada di basement 1 yang berada jauh di pojok tepatnya, sehingga tidak akan ada orang mau datang ke tempat itu. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 1.45 dan saya sudah menyiapkan peralatan kerja untuk bersih-bersih. Dan saya mulai membersihkan dari tempat parkir mobil ambulans yang tadi membawa mayat tersebut, yang terletak sekitar 25 meter dari ruangan saya. Pada saat saya ingin memulai pekerjaan, tiba-tiba ada wanita yang diam saja melihat saya. Wanita itu memakai pakaian kaos berwarna merah dan celana pendek dengan rambut terurai. Wanita tersebut masih terbilang muda, usianya saya perkirakan sekitar 20 tahun.
Wanita itu hanya diam di depan saya yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat saya berdiri. Tanpa menaruh curiga, saya pun mulai membersihkan ceceran darah tersebut. Di saat saya sedang membersihkan lantai, saya merasakan ada angin yang menerpa tubuh saya. Padahal di basement itu sangat panas dan tidak ada pendingin ruangan atau AC. Dan tiba-tiba wanita itu sudah berada di samping saya. Saya pun spontan kaget, tapi tetap tidak menaruh curiga apapun padanya. Wajahnya putih dan manis, tapi agak pucat. Dia terlihat sedih dan saya ajak dia berbicara. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya saya. Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya memandang ke lantai yang ada darah yang sedang saya bersihkan. Saya pun mencoba untuk mengajaknya bicara kembali. "Mbak kesasar atau ingin ke toilet?" tanya saya. Tapi dia tetap diam saja dan mulai menangis. Saya pun ajak dia untuk duduk di kursi tunggu, tetapi dia tetap diam karena saya pikir dia sudah ada masalah, sedang ada masalah, dan atau apalah yang jelas mengenai pikirannya. Mungkin saya pun melanjutkan pekerjaan saya. Beberapa menit kemudian, saya melihat ke tempat wanita tadi berdiri di samping saya. Tapi anehnya tidak ada siapapun. Dan bodohnya saya tidak menaruh curiga sedikit pun pada saat itu. Karena saya pikir wanita tadi sudah pergi, mungkin ke toilet atau kemanalah. 15 menit kemudian, pekerjaan saya yang membersihkan darah yang berceceran di lantai itu pun selesai. Setelah selesai dan saya pun selesai merapikan peralatan yang saya gunakan untuk membersihkan tadi, lalu saya membuat kopi dan ingin merokok dan duduk di basement tempat ruang tunggu. Akan tetapi baru saya mau melangkah, tiba-tiba saja pintu ruangan saya diketuk seseorang. Dan setelah saya buka pintu, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah wanita yang tadi saya ajak bicara. Sebelum saya bertanya maksud kedatangannya menemui saya, dia langsung berkata pada saya, "Mas, terima kasih ya," ucap wanita itu. Saya pun bingung dengan ucapan terima kasih dia itu untuk apa. Padahal saya tidak memberikannya apa-apa. Tetapi sebelum saya menjawab, dia langsung berjalan ke lorong koridor menuju arah parkir mobil ambulans. Saya belum curiga juga pada wanita itu. Setelah itu saya tidak jadi ngopi dan merokok karena tiba-tiba suasananya menjadi dingin dan membuat saya mengantuk. Saya pun di kursi saya dan di depan komputer yang saya biarkan menyala. Sekitar pukul 5 pagi, saya terbangun oleh ketiga anak buah saya yang sudah selesai bekerja. Saya pun terbangun. "Pak, pakai minyak wangi apa sih? Kok wanginya seperti kembang melati begini? Seperti orang mati saja," tanya salah satu anak buah saya sambil tersenyum pada saya. Saya yang memang tidak memakai parfum pun bilang pada mereka kalau saya tidak memakai parfum apapun, seperti dugaan mereka, dengan bersikap seperti biasa saja. "Pak,
Tadi katanya mau minta tolong bersihin lantai yang ada darahnya. Di mana, Pak? Tanya mereka pada saya. Sudah saya bersihkan semua semalam, jawab saya. Memangnya darahnya banyak banget ya, Pak? Dan mayatnya korban tabrakan ya, Pak? Tanya mereka kembali. Saya yang tidak tahu mayat itu meninggal karena apa menjawab sekenanya sambil cengengesan. Dia meninggal dibunuh, jawab saya sambil menakut-nakuti mereka. Dan mereka pun diam saja dengan wajah pucat. Mungkin karena takut atau mungkin mereka merasakan sesuatu yang menurut mereka ganjil. Dan saya pun memecahkan suasana dengan mengagetkan mereka yang sedang melamun saja. Dor, mereka pun terkejut. Sudah, jangan melamun saja. Ayo kita cari makan untuk sarapan. Sambil menunggu shift yang akan masuk selanjutnya untuk menggantikan kita. Saya mengajak mereka. Pagi itu menunjukkan pukul 6 pagi dan kami bersiap-siap untuk pulang. Tapi karena ada hal yang harus saya selesaikan, yaitu membuat laporan yang harus saya laporkan ke atasan saya, maka saya menyuruh ketiga anak buah saya untuk pulang dahulu. Setelah laporan saya selesai, saya bersiap-siap untuk pulang. Tetapi sebelum saya pulang, saya menceritakan kejadian aneh yang saya alami semalam. Tetapi atasan saya menakut-nakuti saya dengan mengejek saya. Mungkin wanita itu suka kali bos sama kamu, ucap atasan saya. Saya pun hanya tertawa kecil yang memang pada saat itu saya dalam keadaan sangat mengantuk dan ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk beristirahat. Tapi baru saya ingin berpamitan dengan atasan saya, tiba-tiba saja datang serombongan orang yang menangis, bahkan ada yang berteriak-teriak. Saya yang penasaran dengan keadaan di luar, saya melihat dari dalam ruangan dengan pintu yang hanya terbuka sedikit. Saya juga melihat ada beberapa orang polisi, lalu ada petugas rumah sakit yang membuka pintu kamar mayat. Tidak lama kemudian, seorang petugas rumah sakit mengetuk pintu ruangan saya, meminta tolong saya dan atasan saya untuk membantunya memindahkan mayat yang ditaruh di dalam lemari mayat untuk dikeluarkan dan dipindahkan ke atas tempat tidur. Karena ingin diautopsi dan saya pun tanpa ragu membantu petugas tersebut. Kebetulan saya mengangkat bagian kaki mayat tersebut dan mayat itu ditutup dengan kain berwarna hijau. Jadi saya tidak melihat wajahnya. Setelah mayat kami pindahkan, tiba-tiba beberapa orang polisi masuk ke kamar mayat dan salah satu di antara mereka membuka kain yang menutupi wajah mayat tersebut. Lalu ketika saya melihat wajah mayat tersebut, ternyata itu seorang wanita dengan banyak darah di wajahnya. Setelah kuamati dengan seksama, saya seperti pernah mengenal wanita itu, tapi saya sendiri lupa di mana dan siapa. Setelah saya ingat-ingat dan akhirnya saya pun teringat bahwa wanita itu
yang saya temui tadi malam dan yang mengetuk ruangan pintu saya untuk mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya pun terkejut dan terdiam. Lalu seorang petugas melihat saya terdiam dan dia berkata, "Kenapa Mas? Kalau takut sudah Mas di luar saja." "Terima kasih ya Mas atas bantuannya," ucap petugas itu kepada saya. Saya yang memang masih tidak percaya dan terkejut, saya berjalan ke pintu keluar dengan wajah seperti orang yang sedang kebingungan. Atasan saya melihat saya seperti itu, seperti orang yang ketakutan, lalu menegur saya. "Makanya kalau kamu takut jangan dilihat," ucapnya seperti itu. Tapi saya hanya diam 1000 bahasa. Lalu atasan saya memberikan segelas air putih untuk menenangkan saya. Setelah saya meminum air itu, saya mulai merasa sedikit tenang. Lalu saya cerita kepada atasan saya bahwa mayat wanita itu adalah wanita yang saya temui tadi malam. Atasan saya sangat terkejut setelah dengar cerita dari saya. Dia mengatakan pada saya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Lalu setelah diketahui bahwa wanita tersebut adalah seorang pembantu rumah tangga di sebuah rumah di daerah Jakarta Selatan, dia adalah korban pembunuhan karena memergoki beberapa orang perampok yang ingin merampok di rumah itu. Karena perampok itu panik, aksinya diketahui, perampok itu membunuh wanita tersebut dengan keji. Anehnya lagi, setelah saya sudah merasakan lebih baik, saat saya pulang dalam perjalanan, saya melewati pos security. Seorang danru atau komandan grup pemimpin security berbicara kepada saya. "Mas, semalam sedang belajar acting ya? Kok Mas ngomong sendirian di koridor?" ucap danru itu. Tapi saya hanya diam saja karena tidak mengerti maksud yang dibicarakan danru tersebut. Lalu dia memperlihatkan rekaman CCTV. Saya lihat tepatnya pukul 02 malam di rekaman itu. Terlihat jelas kalau saya sedang berbicara sendiri tanpa ada seorang pun di sana. Padahal saya ingat dengan jelas bahwa malam itu ada wanita di samping saya yang sedang menangis. Sampai sekarang kisah itu masih saya ingat karena tidak bisa saya lupakan begitu saja kejadian itu. Saat wanita itu mengucapkan terima kasih kepada saya, mungkin karena saya sudah membersihkan darahnya yang berceceran di lantai. Mungkin wanita itu takut ada yang iseng meneteskan air jeruk nipis ke darahnya yang berceceran itu, yang dapat membuat arwahnya gentayangan karena keperihan. Ya, katanya sih seperti itu, saya juga kurang tahu. Demikian kejadian yang pernah saya alami dan saya berbagi untuk dapat dibaca bersama-sama. Terima kasih sudah mau membaca. Oke, sampai di sini cerita misteri di rumah sakit. Sampai bertemu lagi
di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.